Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Satu kata untuk episode ini, coba apa? Gimana? Rame ya? Yap, kali ini ada episode ke-17 ya sekarang dari Kamen Rider Revice, menampilkan banyak lagi kemungkinan yang akan terjadi nanti kira-kira seperti apa. Beberapa masa lalu dari para karakter base mulai lagi diperlihatkan di sini. Beberapa juga alasan-alasan mereka mengapa melakukan hal tersebut kali ini mulai dijelaskan. Proses pemeriksaan terhadap batu Gifusama sangat mengingatkan kita dengan proses perubahan cyborg ala Kamen Rider eranya Showa. Hantaki no Shita ini benar-benar mengambil Saripati Showa secara detail ke dalam garis Reiwa ini. Hawa-hawanya sangat terasa di sini, benar kan? Di sini kita bertemu dengan karakter Komandan Akaishi. Hideo Akaishi ini adalah salah satu petinggi dari Phoenix dan merupakan atasan dari Hiromi Kadota secara langsung. Setelah Hiromi ini dipromosikan menjadi komandan jenderal, ketika batu Gifusama ini dibawa ke laboratoriumnya Phoenix untuk penelitian lebih lanjut, Akaishi ini mengunjungi Hiromi dan juga George untuk berspekulasi lebih lanjut tentang potensi rahasia yang terkandung dalam batu tersebut. Makanya dia menolak perkataan Hiromi soal bagaimana kalau Gifu ini dihancurkan. Melihat perkataan Akaishi Sang bahwa pemerintah meminta agar Deadman cepat diberantas, dan ini menjeratkan satu hal, urgentnya Deadman semakin bertambah masif. Kiranya kita ini bisa melihat gitu bagaimana Deadman ini lebih bisa dilihat dan dianggap sebagai suatu sekte sesat yang berjalan dengan iblis. Ketimbang organisasi jahat kriminal, hawa-hawa mereka ini terlihat semakin nyata. Atmosfer ini sudah dicoba oleh Hantaki no Shita. Kita lihat apakah hawanya nyampe ke kita dengan semua kekacauan yang akan ditampilkan di episode Revice mendatang. Satu lagi, kita tidak tahu bagaimana Akaishi ini bergerak. Dari tatapannya sih kayak penuh kecurigaan itu gak sih? Kayak penuh rasa curiga, penuh kayak kita tuh menyimpan banyak tanya tentang karakter ini. Kita belum bisa menerka suatu hal yang banyak. Yang jelas ia lebih dihormati juga oleh George di sana. Bukan cuma memang Akaishi sebagai seorang atasan, tapi gerak-gerik George mengisyaratkan suatu hal gitu. Bergerak di sisi lain, George layaknya menyiapkan beberapa strategi dalam menghadapi kemungkinan di depan seperti apa. Keresahan terbesar dari Julio adalah tidak bisa menerima pengkhianat, apalagi strategi pengkhianatan. Entah itu masalah dia di masa lalu atau karena Ortega. Ortega ini terlihat juga bahwa dia akan membawa para pemuja sekte Deadman yang telah terpencar untuk kembali. Dia menyuruh si gadis cantik yakni Kanae Motomura sebagai the new Aguilera sama. Ya bisa dibilang sih kayak gitu ya. Kayak mungkin kayak bakal inang terbaru ataupun prospekan terbaru untuk Deadman. Waifu baru lagi sekarang. Aduh pusing banget gitu, banyak gitu yang cantik ini di eranya Revice ini gitu. Pemeran dari Kanae Motomura ini adalah aktris bernama Kyo Isaki. Dia adalah anggota idol group bernama Takoyaki Rainbow yang berafiliasi langsung dengan Momohiro Clover Zeto, sebuah grup yang diwakili oleh Stardust Promotion. Jika ada yang mau kepoin bisa langsung ke Instagram dia di @kyoisaki_official. Mantep, coba ya kalian cek. Baik lagi di lain sisi, Sakura lagi mengingat-ingat kejadian kemarin pas ke rumahnya Ushijima-san, di mana sangat tidak wajar di dalam rumah gitu ada lorong bawah tanah misterius gitu, pencahayaannya kurang, tapi di satu titik cahayanya sangat misterius, satu cahaya di bawah situ gitu ya. Terlihat ya aneh aja gitu. Ya kita masih belum tahu secara pasti ada apa di sana. Dan sebetulnya siapa itu Ushijima? Bisa aja memang berafiliasi secara langsung dengan Deadman, atau bahkan di lain sisi gitu, apakah dia berafiliasi langsung dengan Igarashi Genta? Terkait keanehan dari Genta alias bapaknya Iki itu, kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Genta yang belum pulang dari klinik pengobatan, apakah ada hubungannya dengan mereka? Seorang pria bernama Okuda lalu datang, dia adalah temannya Gotamaki alias si Julio. Okuda datang ke tempat pemandian Shiawase karena dia pikir sesi konsultasi yang berhubungan dengan Phoenix lagi dibuka di sana. Di sanalah dia berbincang dengan Sakura mengenai Julio. Belum lagi kondisi fisiknya Hiromi yang semakin kacau. Di sana kita bisa lihat efek dari Demon's Driver, di mana ketidakhadiran peran iblis sebagai penyeimbang Kamen Rider ini nampak berpengaruh besar di sana. Banyak teori liar yang berkembang tentang seperti apa Hiromi ke depannya. Ada yang bilang bakalan ada update sistem dan upgrade bagi drivernya Demons, atau bahkan Demons nanti bisa jadi malah salah satu dari inang Gifu.
Dilihat dari sikap Hideo Akaishi dan juga George di awal revise tadi, takutnya juga emang berdampak ke nyawanya Hiromi. Ya semangat dia jadi hero pure banget sih di revise gitu. Gak ada alasan lain tapi memang keren gitu. Sayang banget kan kalau misalnya dia mati ataupun ada sesuatu hal dari fisiknya dia. Ya si Iki juga sama sih, dia ingin agar semua selamat dan dia mempercayai bahwa manusia ini masih bisa berubah dan menjadi positif dalam keadaan apapun. Terlepas dari fase ketiga Deadman ataupun Gift Text yang sekali hajar langsung die, Iki adalah tipe yang mementingkan bahwa jurus ridernya bakalan misahin lagi human dan juga Deadman formnya. Semisal pas misahin fase kedua Deadman. Dan di Buried Rex itu nggak terjadi. Ketika Iki menghajar Gift Text, Iki keke ingin selamatkan yang sudah terlanjur jadi Gift Text ataupun level ke depannya. Memang George berkata belum ada gitu. Kalau misalnya ingin form yang memisahkan lagi gitu, belum ada. Tapi dia ingin memperkenalkan Volcano Stem yang mungkin bisa memisahkan fase Gift Text. Cuma kalau Iki gagal dan sembrono, ya form tersebut bisa membakar Iki sebagai usernya. Oh iya, kita jangan lupakan gitu ekspresi muka Daiji di sana yang terlihat merasa terganggu banget saat Iki terus-terusan ingin mengalahkan sekaligus menyelamatkan dan menetralisir Deadman yang tersisa. Sebuah hal ataupun sebuah permintaan yang terkesan bias. Bener gak? Hanteki no Shita di sini bagus banget gitu memainkan basic sifat para karakternya, di mana hal potensial seperti ini terus dipupuk agar konflik bisa dipersiapkan di masa depan agar cerita Revise ini semakin lebih greget bumbunya. Agar Iki dapat menguasai form Volcano Rex ini, George melatih mereka dengan sebuah training virtual ataupun seperti ruangan latihan khusus, di mana Iki dan Vice diperlihatkan dengan sebuah dunia di mana mereka berpisah secara fisik, agar serius melakukan training di sana gitu dengan seperti nyata-nyata aja. Di sana mereka melawan form Revi Rex Genome, ya hanya human form Iki dan Vice mode Jin saja, mode goib. Di sana Iki dan Vice dihadapkan dengan konsekuensi Volcano Rex yang harus seimbang, di mana Vice bisa saja membeku dengan mode Buriednya dan Iki bisa aja terbakar dengan mode Volcano kapan saja gitu. Mereka harus bisa mengantisipasi apapun di sana. Belum lagi di lain sisi Okuda menceritakan bahwa Furio ataupun Tamaki adalah pria yang dulunya sering banget dibully dan yang menemaninya hanya si Okuda tadi aja. Okuda juga dipaksa gitu sama anak sekelas yang usil tadi buat nyobekin kartu dan mengakhiri persahabatannya dengan Tamaki. Ya ini sih kayak basic gitu ya, basic yang sangat sederhana gitu. Banyak sekali hal seperti ini terjadi, sering banget gitu. Dan ini sih termasuk ringan-ringan aja. Cuma tetap gitu harus digaungkan agar bullying ini tidak lagi terjadi dimanapun. Agar kayak usili teman, menghina teman, apalagi kayak mengganggu teman itu nggak terjadi lagi. Karena bisa jadi berimbas besar di kemudian hari. Cuma satu hal yang dia yakini dan kita pun sama-sama setuju. Tamaki melakukan ini semua memang bukan murni untuk kejahatan dirinya sendiri. Tamaki ataupun Julio ini bisa kembali ke jalan yang benar, ungkap si Okuda. Nah, cuma ya senada dengan permintaan Iki kepada George, Sakura pun ingin memisahkan Julio dengan wujud Deadman-nya. Jadi Sakura dan Iki satu frekuensi, berbeda dengan Daiji. Kalau Daiji ya cuma berpikir gimana caranya agar Deadman-nya musnah ataupun hancur. Malah Daiji berpikir gitu wujud Gift Text lebih memudahkan mereka menghapus tuntas wujud Deadman tanpa ampun. Ada baiknya juga gini sih pikiran Daiji gitu, dimana dia merasa memang ini belum bisa dilakukan untuk menghajar Deadman sekaligus menolong usernya sekalian. Jadi daripada nunggu sampai teknologi beres 100% bisa misahin hal tersebut, ya udah mending musnahin aja gitu, kagok kata si Daiji. Tapi ya namanya basic, perasaannya susah ya. Itu udah karakter mereka masing-masing dan mempengaruhi masing-masing form ridernya juga gitu. Jadi kembali lagi ke basic, bagaimana karakter dia dimulai gitu. Pembulian ataupun dan juga pengkhianatan lah ya, yang membuat Julio mendapatkan sebuah krisis kepercayaan yang amat sangat dalam terhadap orang lain. Ia berubah malah membenci dan tidak percaya terhadap siapapun. Sampai Aguilera sama ini datang dan menaruh perasaan percaya terhadap dirinya. Saat ia bangkit, lalu Ortega melakukan hal yang sama, membuat dirinya sangat merasa terbakar gitu atas apa yang sudah terjadi, dihianati. Dan ya pasti gitu kayak sakit hati lah gitu. Ini merupakan base lengkap gitu, dimana Julio pasti melakukan apapun demi Aguilera sama, demi mengalahkan semua yang sudah mengkhianati dirinya dan juga Aguilera sama. Akibat hancur markas kemarin dan terpecahnya member, mereka nggak tahu kemana gitu, ada yang pergi ke sini ke sana. Nah, mulailah dikumpulkan tadi oleh si cantik inang terbaru yakni Kanae Motomura. Semua yang sudah bergabung dengan Deadman, padahal sudah mencoba kembali membaur dengan masyarakat umum gitu. Cuma terlihat banget kan gitu alasan mereka gitu, yang mereka itu pengen kembali lagi ke masyarakat gitu.
Cuma ya nggak bisa. Mereka sebagian besar udah nggak diterima lagi di masyarakat biasa. Dianggap sampah gitu kasarnya, tidak berguna, tidak layak, dia dianggap bawah dan lain-lain. Ya pokoknya di lingkungan masyarakat udah nggak dianggap lah. Gila sih, ini adalah best keren banget yang ditunjukkan oleh Hanta Kinoshita sebagai writer, di mana memang society juga lah yang membuat peranan langsung dalam terciptanya kejahatan seperti ini gitu. Ini keren banget gitu. Jadi organisasi Deadman pada dasarnya tidak memaksa mereka untuk kembali. Ya memang dicari, tapi siapa saja yang suka rela. Jelas-jelas salah satu dari mereka bisa aja kabur dan memilih menjadi orang biasa. Tapi kalian lihat gitu, banyak banget yang kembali lagi. Mereka yang mau sendiri kembali ke sekte sesatnya Deadman tersebut karena lebih merasa dihargai plus dibutuhkan di sana gitu, meskipun pura-pura gitu untuk keperluan dari si Ortega aja. Kalau di masyarakat ya tidak, mereka sama sekali tidak dihargai ataupun basa-basi pun enggak mungkin. Cuma ini konsep yang keren banget gitu, balik lagi. Meski agak gelap gitu ya, sekarang gila sih kayak konsep kontrak iblis terbaru Deadman ini ya gila lah. Dimana bisa dibilang para anggota sekte secara sukarela ini bisa dimakan oleh iblis untuk terciptanya form kuat Deadman terbaru. Ini wadidaw banget gitu konsepnya, dimakan cuy. Dan visualnya pun cukup lumayan mengerikan sih, bisa kalian lihat gitu. Bisa dibilang untuk anak kecil ya ini, wah apakah pantas gitu. Ngebatu nih si manusia, terus iblisnya muncul dari tubuh secara serem juga gitu, yang membatu tadi manusianya jadi batu gitu. Ini kedengeran gak gitu, sampai si Vice yang nonton nih kayak nganga dan setengah bergumam kaget gitu, kayak gitu kaget si Vice gitu. Definisi memakan manusia yang sering dia sebut-sebut, dia malah melihatnya dari iblis jahat dengan ritual yang gelap. Waduh, ini adalah Deadman tipe terbaru, levelnya disebut sebagai Gifteria. Gifteria lah. Mukanya kayak Joker Undead, campur-campur dengan Scorpion Worms gitu. Cakep sih desainnya, gila sih, ini keren pokoknya. Dan kita bisa lihat di menit ke-16 lebih 18 detik, George lagi minum kopi dengan desain Kamen Rider Kuga di sana. George di sana pun sampai kaget gitu dengan ritual form Deadman terbaru ini. Pertarungan kubu Phoenix dan Deadman pun dimulai, di mana Demons dan juga Life memulai penyerangannya. Di sana Demons ini yang sudah susah payah dengan rasa sakitnya menjadi target pertama dari Ortega gitu, yang entah punya siasat apa gitu, hanya ingin mematikan Hiromi aja ataupun ada alasan lain karena melihat penolakan dan kekacauan dalam Demons Driver, ataukah malah mengincar Demons Driver gitu si Ortega ini dan malah menjadi demon sesungguhnya. Kita lihat aja nanti gitu. Meski sebelumnya akhirnya Julio menyerang Ortega. Kita bisa melihat pertarungan berlandaskan emosi dari Julio membabi buta di sini, meskipun ya nantinya kalah juga gitu ke pojok oleh Ortega. Di sana lalu datanglah Iki dengan emosi juga terhadap Ortega. Ada pengakuan juga dari Gifteria bahwa ningen itu enak, manusia itu enak. Gila sih, ini merinding gitu, kayak gelap aja gitu. Yang bikin gelap sih kayak suasana, efeknya, filternya, dan juga soundnya yang mendukung. Vibesnya kayak bener-bener gak karuan gitu. Misal bisa aja gitu kayak gak dibuat kayak gelap ini, misal apa ya, suasana sound tidak mendukung bisa gitu jadi ceria. Ini kan dibuatnya malah lebih terkesan dark gitu mungkin ya. Dan debut dari Volcano pun dimulai gitu dengan sangat epic. Terlihat banget bagaimana Hanta Kinoshita ini menempatkan strategi form yang sudah di briefing dengan Bandai ini ya jos gitu dikeluarinnya gitu pas gitu. Di mana form default melawan Deadman biasa dan juga kontrak 1. Terus ada genome lain melawan fase kedua dengan memisahkan user. Terus ada form Buried Rex kemarin bisa mudah dimisahkan fase keduanya, dan juga melawan Giftex juga nggak ada masalah. Sekarang form Volcano Rex dengan mudah bisa mengalahkan Deadman Gifteria, sosok iblis yang memang nyata gitu dan lebih kuat dari Deadman sebelumnya. Iblis yang memakan manusia dan Volcano Rex menghajarnya dengan sangat mudah. Yang keren adalah permainan mental yang dilakukan Ortega terhadap Iki. Kita bisa lihat ya, di mana Ortega menyinggung persoalan kelemahan Iki yang ingin menanggung semuanya, termasuk menolong manusia sampai ke titik damainya Iki. Di dalamnya ada pengembalian ataupun reset Deadman menjadi manusia kembali. Sayangnya apalagi fase Gifteria ini yang ada hanya wujud monster iblis utuh. Suaranya aja udah monster, bukan lagi manusia biasa. Manusia pengkontrak sukarela tadi sudah musnah dari awal, udah mati. Ironis banget kan? Pergolakan hati Iki semakin menjadi lagi di sini. Nah, emosinya kian tidak stabil gitu. Kita lihat di episode mendatang di mana Iki terlihat gosong, terbakar gitu ya. Kemungkinan besar sih akibat efek dari form Volcano tadi. Dan ya seperti formula Volcano tadi, butuh kematangan gitu, kestabilan dan juga keteguhan hati dalam mengoperasikannya form ini. Kalau enggak ya kebakar kayak gini.
Berbicara tentang pengkhianatan, Ortega kembali bermain pikiran di mana semua ini seakan Julio lah yang salah. Nah, sampai nanti Julio bersedih dan marah terus mengamuk di episode minggu depan. Apakah dia menerima konsep Gifteria terus ngamuk dan mati? Kita belum tahu. Soalnya Julio terlihat menyerang Jean dan juga Live di sana. Terlihat juga Ortega yang menyekap temannya Julio, dan keteguhan hati Vice di sana menyadarkan Iki agar stabil dan berdiri tegak bersama bahwa mereka bisa bersama-sama mengalahkan musuh-musuhnya. Wah, keren banget gitu, baru episode ke-18 ataupun ya sekarang sih episode ke-17 ya. Tapi alurnya ini udah aman lah gitu, minimal sampai sejauh ini. Permainan emosional yang tidak tertebak dari Hantaki no Shita membuat ini semakin epic. Meski jujur gitu, kalau alurnya sih ya kita sering bisa berhasil nebak ya, akan kesana atau kesininya ya bisa dengan mudah ya kayak ketebak lah. Yang jelas serial ini masih sangat seru untuk ditunggu gitu untuk sekelas Kamen Rider. Silahkan tulis ratingnya gitu, berapa untuk episode kali ini. Semoga kedepannya tidak terlalu roller coaster alias kayak jangan sampai drop gitu alur ceritanya, ada yang rame banget ataupun enggak banget gitu. Ini udah lumayan intens, udah cukup kayak gini. Vice sejauh ini yang malah jadi mentor mental buat Iki ya dengan konsep sejauh ini. Om Hige jadi takut gitu, gimana kalau misalnya di masa depan malah Vice yang memakan Iki. Dan wujud Iki di opening itu adalah iblisnya sendiri. Banyak hal lah yang belum dan pasti ramai untuk diungkap. Kemungkinannya banyak banget yang belum diungkap oleh Hantaki no Shita, dan membuat serial ini worth it untuk diikuti setiap minggunya. Keren, kita menunggu gebrakan luar biasa lainnya seperti apa, semoga tidak mengecewakan. Dan mungkin udah kebanyakan bercerita ini Om Hige ya. Oke guys, segitu dulu ulasan ataupun rubrik mengomentari Revise kali ini. Seperti biasa, kalau kalian ingin ngobrol bisa juga di sini ataupun bisa di DM Eko Media ataupun @tresnayusa ataupun @herdeniadi. Silakan ditulis juga di kolom komentar ya. Mari jadikan video ini sebagai forum untuk diskusi. Kita seru-seruan aja ya. Yuk ah. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Oke, see you di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.